Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah. Hampir setiap tahun dalam kalender Islam secara hitungan hijriah bahwa Allah telah mengingatkan kepada kita agar pentingnya sebuah peristiwa. Bicara Ramadan misalnya, kita diingatkan dengan peristiwa nuzulul Quran. Bicara Rabiul Awal, kita diingatkan dengan peristiwa lahirnya baginda Rasul. Bicara Zulhijjah, kita diingatkan dengan peristiwa pengorbanan Nabiullah Khalilullah Ibrahim alaihissalam kepada putranya Ismail, yang kita kenal dengan peristiwa kurban setiap tahunnya. Begitupun ketika masuk bulan Rajab, kita juga diingatkan dengan satu peristiwa agung, Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ibu bapa, adik-adik remaja kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah. Baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok basyarun lakal basyari. Manusia secara fisik bentuknya, tapi bukan manusia biasa pada umumnya. Melainkan baginda Rasul, hadirin ibu bapa, adalah sosok bal huwa kal yaquti bainal hajari. Baginda Rasul ibarat sebuah permata yang indah di antara babatuan. Artinya apa? Artinya bahwa baginda Rasul adalah manusia istimewa dan pilihan. Yang memilih dan mengistimewakan adalah sang pemilih yang istimewa, dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Baginda Rasul pun sekaligus seorang hamba, di mana nilai kehambaannya itu telah diakui oleh Allah. Banyak juga orang yang ngaku sebagai hamba Allah, diakui atau tidaknya wallahu a'lam. Ngaku sebagai hamba Allah, tapi realitasnya menghamba dunia dan jabatan. Ngaku sebagai hamba Allah, tapi menghamba harta dan kedudukan. Perintah ditinggalkan, larangan dikerjakan. Dengan maksiat sering dilakukan, korupsi hobi. Basyarun lakal basyari, manusia secara fisik bentuknya, tapi bukan manusia biasa pada umumnya. Kita makan, Rasul juga makan. Kita tidur, Rasul juga tidur. Manusiawi. Cuma makan dan tidurnya Nabi dengan kita itu beda, dan bedanya sedikit-sedikit. Kalau baginda Rasul makan sedikit, kalau kita sedikit-sedikit makan. Baginda Rasul sedikit tidurnya, bahkan dalam sebuah riwayat baginda Rasul kalau malam ibadah kakinya sampai bengkak karena rajin sujud. Kalau kita sedikit-sedikit tidur. Oleh karena itu sebuah hadis baginda Rasul bersabda, ana basyarum mislukum ansa kama tansawna. Aku ini manusia seperti kalian juga. Ansa kama tansawna. Aku juga pernah lupa seperti kalian juga lupa. Kalau Nabi pernah lupa, kalau kita hobi lupa, benar. Peristiwa Isra dan Mi'raj adalah peristiwa agung. Peristiwa yang tidak cukup dicerna oleh otak dan diukur dengan akal. Karena peristiwa Isra dan Mi'raj adalah peristiwa ranah keimanan, dan juga peristiwa Isra dan Mi'raj berkaitan dengan kehambaan seorang Rasul. Bicara Isra dan Mi'raj, hadirin ibu bapak, adalah bicara kebesaran dan keagungan Allah. Karena apa?
Karena peristiwa Isra dan Mi'raj terjadi mutlak atas kemauan Allah. Meskipun setiap makhluk juga memiliki kemauan, manusia misalnya, tapi kemauan, keinginan dan kehendak manusia meskipun memiliki sifat angan-angan dan harapan. Artinya apa? Artinya setiap kemauan dan keinginan manusia, usaha yang dilakukan oleh makhluk yang bernama manusia, keinginan manusia tergantung juga atas kehendak Allah. Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan manusia memiliki keterbatasan dan manusia termasuk golongan makhluk yang lemah di hadapan Allah. Karena manusia itu lemah, maka enggak boleh sombong. Sedangkan Allah adalah zat yang menentukan segala-galanya. Al-insanu bitafkir wallahu bitadbir. Yang artinya bahwa manusia hanya bisa berusaha, manusia hanya bisa berencana, manusia hanya bisa berfikir. Setiap Allah punya keinginan dan kehendak, maka akan terwujud dengan iradahnya. Sebuah potongan ayat dalam Quran surat Yasin ayat 82 misalnya, Allah berfirman, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Hadirin ibu bapak yang dimuliakan dan dicintai Allah, Allah mau menciptakan Adam misalnya, manusia pertama yang Allah ciptakan, di mana di luar logika dan akal, tidak ada ibu, tidak ada ayah. Allah mau jadi. Allah ingin menciptakan Nabi Isa tanpa ayah, Allah mau jadi. Begitupun peristiwa Isra dan Mi'raj mutlak kemauan Allah. Peristiwa yang tidak dapat diukur dengan ilmu dan otak, melainkan dengan kualitas dan kapasitas iman. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.